Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari PPKN. Buku paketnya seperti ini. Ya. Kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu langsung ke bagian ke-4, bab 4 ya, keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, silakan tuliskan judulnya di buku catatan kalian, bab 4, keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya. Jadi pada bab 4 ini kita akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia, ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Dan keberagaman itu maksudnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang nanti akan meliputi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras dan perbedaan golongan. Ya. Nanti kita akan mengetahui apa itu suku, apa itu agama, apa itu ras, dan apa itu golongan. Ini biasa disingkat SARA ya. S-A-R-A, SARA. S-nya suku, A-nya agama, R-nya ras, A-nya antar golongan. Suku, agama, ras, antar golongan. Jadi masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya keberagaman, ya, perbedaan-perbedaan pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lihatlah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di kelas kita ini aja ada berapa suku kan? Pasti lebih dari satu kan? Apalagi di luar kan, lebih banyak lagi ya. Pasti di sini ada suku Sunda kan, suku Jawa ada suku Jawa, nggak ada. Suku Minang ada, bapak juga ya, bapak suku Minang ya, 2 kan. Suku Batak ada. Betawi ada 3 kan. Betawi. Suku apa lagi? Suku Madura. Suku Madura ada? Ada. Suku apa lagi yang belum Bapak sebutin? Gak ada lagi. Berarti ada 3 suku. Ada 3 suku di kelas ini kan. Nah itu apalagi kalau di luar ya. Kalau di luar di tengah-tengah masyarakat kita lebih banyak lagi perbedaan ya. Nah itu adalah kenyataan masyarakat Indonesia. Itu adalah kenyataan masyarakat Indonesia, yaitu berbeda-beda, beragam ya. Jadi masyarakat Indonesia itu kita sebut sebagai masyarakat yang majemuk. Majemuk itu sama artinya dengan beragam ya, beragam. Bisa juga berbeda-beda ya. Sama artinya ya,
majemuk, beragam, berbeda-beda. Ini adalah ciri khas dari masyarakat Indonesia. Sukunya banyak, beraneka ragam, ada ratusan suku. Di kelas kita ini ada 3 ya. Di kelas lain juga mungkin ada, tadi di kelas berapa Bapak tanya ada 5. Ada suku Batak di situ, ada suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, ada satu lagi suku Betawi. Jadi seperti itu kenyataan masyarakat kita, beraneka ragam, berbeda-beda ya. Demikian juga dengan agama ya, dengan agama. Di Indonesia ini dibenarkan berkembang bebas, merdeka di 6 agama ya, bukan 5, 6 ya. Agama Islam, agama Katolik, Kristen Katolik, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu, ada 6. Jadi semua agama yang ada di dunia ini ada di Indonesia ya. Jadi begitu banyaknya dan semuanya memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya, menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Jadi begitulah negara kita ini, kaya dengan segala macam suku, agama, juga ras ya, ras turunan Eropa, keturunan Arab, keturunan India ya. Jadi asal nenek moyangnya gitu. Ada juga keturunan Cina ya. Ada banyak ya, keturunan dari Belanda. Jadi rasnya berbeda-beda. Dan ada keturunan Asia, Melayu seperti kita ini. Jadi tidak hanya satu ras aja masyarakat kita ini, suku ras Melayu seperti kita ini dengan ciri-ciri seperti ini kan. Tidak, tapi ada juga keturunan Arab kan. Ada di daerah Empang sini banyak kan. Ada juga keturunan Eropa kayak bule, tapi dia Indonesia, lahirnya di Indonesia, besarnya Indonesia, hanya nenek moyangnya, kakeknya dulu dari Belanda misalnya. Jadi wajahnya agak beda dengan kita gitu ya. Tapi dia di Indonesia. Apalagi keturunan Cina, keturunan Jepang banyak sekali di Indonesia ya. Nah, jadi kita nggak usah heran dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Kita anggap itu adalah kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang kaya, gitu ya, kaya dengan keanekaragaman. Jadi jangan membuat perbedaan-perbedaan itu membuat kita jadi terpecah belah. Jadi kita jangan mau dipecah belah oleh perbedaan-perbedaan. Karena itulah yang dilakukan oleh Belanda, ya. Di zaman penjajahan dulu itu yang dilakukan Belanda. Sampai dia bisa berkuasa berapa lama? 350 tahun menggunakan cara adu domba. Jadi dia tahu kita berbeda-beda kan, dia adu domba sama dia. Jelek-jeleknya ini terus berantem, baru Belanda menguasai. Karena kan kalau orang berantem lemah kan, hancur semua kan kalau perang kan. Nah, dia kuasai begitu. Itu namanya politik apa ya kan? Divide et impera ya. Divide et impera. Tulisannya ini. Divide et impera ya. Pecah belah atau adu domba, kemudian kuasai, gitu. Jadi itulah cara para penjajah dulu menguasai bangsa kita. Nah, jangan sampai di masa sekarang ini kita mengalami hal seperti itu. Kita anggap perbedaan-perbedaan kita ini, entah itu suku, entah itu agama, entah itu ras, atau golongan-golongan, golongan sosial, golongan ekonomi dan lain-lainnya, sebagai hal yang biasa saja, sebagai karunia dari Allah untuk memperkaya bangsa kita. Harusnya kita kan makin kreatif kan. Lihat aja dari budaya kita banyak sekali. Kita bisa banyak yang bisa kita jual itu kreasi-kreasinya kan. Tari-tariannya, kulinernya, pakaian adatnya dan lain-lain sebagainya. Itu akan membuat kita menjadi terkenal di dunia dan memperoleh kekayaan yang luar biasa. Jadi perbedaan-perbedaan jangan kita anggap sebagai hal yang aneh dan membuat kita terpecah belah. Dan yang paling berbahaya, Bapak lihat, kalau kita saling mengejek, itu nggak boleh. Kita kan sesama manusia harus saling menjaga perasaan. Jadi kalau ada teman kita berbeda, entah itu apa, nanti jangan langsung diejek. Kalau ada salah sedikit langsung jangan diejek. Itu Bapak lihat kelemahannya. Jadi kalau ada orang kita salah ucap karena dia nggak sengaja,
atau dia salah meletakkan sesuatu, jangan langsung diejek. Nggak boleh, karena kalau kita mengejek itu kita seperti menghina kan, seperti membuat perasaan orang menjadi tersinggung gitu ya. Nah itu harus sangat kalian jauhkan. Ya kalau kalian anak-anak usia kalian ini suka banget mengejek. Kalau nggak bisa lihat orang salah, kalau langsung salah langsung diketawain, langsung dihajar gitu ya. Allah janganlah ya, karena Allah kan maha melihat, dia lihat kelakuan kita, kok anak ini seperti ini gitu ya. Pasti Allah nanti marah dan bisa saja membuat hal yang nggak baik kita di belakang hari gitu ya. Itu anak-anak ya, mohon dipahami maksud Bapak ini. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, kok dia begini, itu sebenarnya bukan untuk kita ejek, tetapi untuk apa kita? Nah, bukan kita saya, maksudnya untuk kita mengenal lebih jauh. Kok orangnya begini ya? Kenapa gitu ya? Kok dia caranya begini ya? Nah, kenapa ya? Jadi kita pengen tahu gitu. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda. Itu tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal, untuk saling kenal mengenal. Oh, orang Sunda seperti ini ya, orang Batak seperti ini ya, orang Jawa seperti ini. Jadi akhirnya kita makin kaya wawasannya, makin banyak pengetahuannya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, jadi itulah inti dari materi pelajaran kita tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi semua perbedaan ini saat ini di negeri kita masih utuh, masih menjadi satu bangsa yang besar ya. Karena itu diikat oleh bingkai yang namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah semboyan bangsa kita, ada di lambang negara kita ya, di kakinya itu ada pita, di situ tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan dan lain-lain, itu tetap satu ya. Yaitu sama-sama bangsa Indonesia ya. Itu ya. Nah coba kita lihat buku kita, kita baca halaman 83. Kamu lihat itu ada gambar apa itu? Ya, itu gambar anak-anak yang sedang menggunakan pakaian adatnya masing-masing ya. Ada yang tahu nggak suku mana aja itu? Kalau yang baju hitam itu suku apa kira-kira itu? Suku Jawa, Pak. Ada yang apa lagi? Mana lagi nih? Kalau yang dari suku Batak, Pak. Yang mana itu? Yang baju biru. Yang baju biru Batak itu ya. Nah kalau yang itu Dayak kayaknya ya. Yang baju putih itu dari suku Sunda. Putih itu Sunda itu? Iya ya. Ya, jadi gambar ini menggambarkan keanekaragaman masyarakat Indonesia ya. Sukunya, budayanya, tradisinya ya. Itu ya, itu gambar 41. Nah, sekarang kita akan pelajari halaman 84 bagian A ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita dengarkan faktor penyebab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 30
Iya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, keberagaman itu merupakan anugerah Tuhan ya, pemberian Tuhan kepada masyarakat Indonesia. Karena ada bangsa yang tidak seperti bangsa kita ya, menjadi bangsa yang beraneka ragam. Jadi kita harus menerimanya itu, karena nggak mungkin kita menolaknya kan. Tapi itu nggak gampang mengelolanya. Harus hati-hati banget. Perbedaan-perbedaan itu bisa malah menimbulkan perpecahan gitu ya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan kita berbeda-beda? Apa faktor penyebabnya ya? Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang datang dari dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam diri sendiri dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Letak strategis wilayah Indonesia. Pemekaran amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Indonesia yang strategis yaitu menghadapi Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Serta dua benua Asia dan benua Australia yang menyebabkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komunitas dagang ini juga menggunakan kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan membingungkan ras, agama dan bahasa. Iya, jadi faktor penyebab keberagaman kita, kenapa kok kita jadi berbeda-beda, suku, agama, rasnya berbeda-beda, kenapa? Ternyata satu penyebabnya adalah letak kita. Letak kepulauan kita ini kalau kita lihat di peta, itu berada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara dua samudra dan dua benua ya. Yang pertama samudra apa? Samudra Pasifik, satu lagi samudra. Iya, jadi pulau-pulau atau negara-negara yang berada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ini atau Samudra Indonesia ini, kalau mereka ingin bepergian ke satu tempat, mereka pasti melalui negara kita gitu. Jadi negara kita ini tempat berkunjungnya bangsa-bangsa lain, sehingga menyebabkan perbedaan-perbedaan. Kan mereka kalau tinggal lama di satu tempat kan mereka pasti bergaul dengan masyarakatnya. Bahkan ada yang sampai menikah dengan orang situ gitu, sehingga menimbulkan adanya suku, agama, ras yang berbeda-beda gitu ya. Demikian juga dengan dua benua kan. Benua apa dengan benua apa? Benua Asia ya, yang di atas dengan benua Australia gitu ya. Jadi mereka kalau saling berkunjung pasti singgah di kepulauan negara kita, sehingga menyebabkan pengaruh-pengaruh budaya dari mereka, agama dari mereka itu diikuti juga oleh masyarakat yang ada di negara kita ini. Sehingga mereka ada yang beragama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan lain-lain sebagainya. Jadi itu salah satu penyebab keberagaman masyarakat kita. Sekarang yang kedua, yang D. Jangan yang keras suaranya ya. Kondisi negara kepulauan. Iya, itu yang kedua ya, kondisi negara kepulauan. Jadi negara kita ini negara kepulauan anak-anak ya. Kita ini negara kepulauan. Kenapa kok disebut negara kepulauan? Karena pulau-pulau kita banyak sekali, ada ribuan pulau dan lautnya juga luas. Di antaranya itu ada laut-laut. Jadi kita ini di tengah-tengah laut ya, banyak sekali laut. Bahkan wilayah laut kita itu lebih luas dari wilayah daratnya ya. Dan keadaan tersebut menyebabkan perbedaan-perbedaan. Ya, faktor kedua yang menyebabkan kita beraneka ragam adalah faktor kondisi negara kepulauan. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga coba. Padang rumput.
Iya, itu kondisi alamnya kan. Jadi kondisi alam selama beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh tahun itu bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan, ya. Yang biasa tinggal di daerah hujan, tentu mereka itu gaya hidupnya, pakaiannya, mata pencariannya pasti berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah jarang hujan, panas terus gitu ya. Jadi kondisi alam akan mempengaruhi hidup orang, dan itu akan menyebabkan perbedaan-perbedaan, keanekaragaman ya. Bisa kalian pahami ya? Jadi kondisi alam yang berlangsung beribu-ribu tahun namanya itu akan mempengaruhi kondisi manusianya, gitu ya. Baik, sekarang yang keempat. Siapa lagi? Nah, yang ini tadi yang di depan ini ya. Yang keempat. Faktor transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi masyarakat Indonesia. Mereka yang tinggal di daerah yang sulit transportasi, mereka pasti menciptakan alat-alat transportasi yang berbeda-beda dengan mereka yang tinggal di daerah yang mudah transportasinya. Ada yang menciptakan kapal, berarti mereka yang tinggal di daerah mana itu? Di pesisir atau di laut, di pantai kan. Mereka menciptakan perahu. Mereka yang tinggal di danau atau sungai kan. Mereka menciptakan alat untuk menangkap ikan. Mereka yang tinggal di daerah perairan kan. Beda dengan mereka yang tinggal di pegunungan. Apa yang mereka buat, pakaian yang mereka gunakan berbeda. Pakaian-pakaian tradisinya, budayanya berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah yang berbeda gitu ya. Jadi kalian bisa pahami, itulah yang menyebabkan keanekaragaman kita. Kenapa kok kita sekarang berbeda suku, beda agama, beda ras, kenapa gitu ya. Nah ini sebabnya ya. Terus juga cara komunikasi, sehingga menyebabkan perbedaan-perbedaan bahasa. Begitu banyak bahasa daerah kita kan. Ada yang logatnya lembut, ada yang logatnya keras kan. Seperti orang marah padahal gak marah. Dia bicara biasa tapi kayak marah gitu, kayak mentak padahal biasa gitu. Nah itu karena kondisi alam tempat dia tinggal menyebabkan dia bicaranya keras. Mungkin jarak yang jauh kan, sehingga menyebabkan harus berteriak begitu ya. Baik anak-anak, itu yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang kelima, yang menyebabkan kita jadi beraneka ragam. Menyebabkan kita beraneka ragam budayanya adalah faktor penerimaan, bisa cepat berubah atau tidak gitu. Tradisi-tradisinya itu dipengaruhi oleh budaya-budaya lain, apakah mereka dapat dengan mudah menerimanya atau tidak gitu, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan. Ada yang gampang menerimanya, mereka berubah. Ada yang sulit menerimanya, mereka tetap seperti yang lama. Termasuk juga alat-alat yang mereka pakai. Gitu ya, ada yang masih tetap pakai kayu bakar padahal sudah ada kompor gas gitu, karena mereka lebih senang pakai kayu bakar gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang tuliskan tugasnya untuk di rumah ya. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, nanti jawabannya bisa kalian jawab di komentar video yang nanti Bapak share. PR-nya jangan lupa, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan ya. Jadi nggak seperti semester lalu ada raport yang ditahan karena belum selesai tugasnya ya. Oke, silakan ketua kelas, kita berdoa dulu.